Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas beberapa tips ya yang disampaikan oleh mantan DC pinjol, yang mana ini mungkin bisa bermanfaat buat kalian buat menghadapi DC-DC pinjol yang akan datang. Nah, menurut beliau ini, DC pinjol itu terbagi menjadi beberapa macam ya. Ada yang biasa-biasa aja, kerja normal aja, ngikutin aturan, tapi ada juga yang bandel. Nah, yang bandel ini juga kadang kepepet ya. Kepepet karena ya tuntutan target, tuntutan pekerjaan, yang mana dia dituntut harus mencapai target banyak, beberapa yang pokoknya harus sekian, pokoknya harus dibayarkan sekian, berapa dapat calon nasabah. Nah, itu sudah ada target-targetnya yang membuat para DC-DC pinjol itu berpikir untuk melakukan segala cara, guys. Jadi tipsnya adalah jika teman-teman menghadapi DC pinjol, yang pertama itu teman-teman harus memastikan bahwa DC-DC pinjol itu punya surat-surat resmi ya, mulai dari identitas, sertifikat atau surat penagihan, surat tugas dan lain sebagainya. Tanda pengenal ya, bahwa dari pinjol yang bersangkutan itu harus lengkap. Bang, emang nggak bisa cuma tanda pengenal doang? Kurang. Kenapa? Karena tanda pengenal itu bisa dibikin ya. Jadi menurut dari mantan DC pinjol ini yang kemarin kita sharing-sharing ya, itu tanda pengenal itu bisa dibikin. Bahkan ada juga yang bisa saling, bukan saling sharing, tapi benar-benar memperdayakan orang lain sebagai DC pinjol. Yang mana nanti DC pinjol yang asli ini ngasih fee ke mereka juga jika berhasil. Anggap aja freelancer DC pinjol lah. Model-model seperti itu. Jadi penting sekali untuk mencocokkan antara identitas, surat tugas, tanda pengenal, dan lain sebagainya itu. Untuk melihat apakah beneran DC itu yang datang dan sama nggak sama surat tugasnya. Karena kebanyakan orang-orang tidak meminta hal itu. Jadi kadang mereka itu curangnya kayak gitu. Ya, itu yang pertama atau dari beberapa kasus saja. Nah, sekarang yang kedua adalah ketika kalian galbay dan dihubungi terus-terusan, jangan terlalu mendengarkan apa yang diucapkan atau diperingatkan oleh DC pinjol. Apalagi yang berkaitan dengan polisi, pidana, dan lain sebagainya. Itu sudah pasti nggak benar. Karena ya DC pinjol itu tugasnya untuk menekan aja, menakut-nakuti aja, dan ya memang biar teman-teman itu berusaha untuk membayar pinjaman kalian. Ya, itu adalah tujuan mereka sebenarnya. Kalau ada yang bilang nanti akan lapor RT RW, langsung datang ke rumah dan lain sebagainya, tapi kalian masih telat cuma beberapa hari, itu kayaknya nggak mungkin. Ada beberapa aturan dan aturan ini mungkin selalu berubah-ubah. Kalau dulu 3 bulan, sekarang 2 bulan, terus kemudian yang terbaru lagi sebulan. Nah, itu aturan yang berubah-ubah dan bisa kapan saja terjadi, yang mana ini tergantung dari koordinator lapangan. Cuman memang pada umumnya nggak mungkin kadang seminggu, 2 minggu udah didatengin. Nggak mungkin, apalagi nominalnya kecil ya. Jadi menurut dari DC pinjol ini, mantan DC pinjol, itu dia selalu mengutamakan nasabah-nasabah mana yang memiliki potensi bayarnya tinggi dan nilai hutangnya tinggi. Karena balik lagi, ada target nominal dan juga ada target persen atau target PIC gitu ya. Bahasanya bukan PIC, bahasanya nasabah galbay gitu aja deh. Jadi ada target bahwa dalam 1 bulan dia harus bisa menagih ke berapa orang, nominalnya berapa secara totalnya. Seperti itu ya guys ya, seperti itu untuk permasalahan dari DC pinjol seperti ini. Nah, ketika kalian sudah mengetahui semua hal kayak gini, maka teman-teman harus sadar bahwa ya DC pinjol itu mempunyai aturan-aturan sebenarnya yang tidak bisa dia langgar. Ya, karena dia masih dalam tahap ranah pinjol OJK, pinjol yang resmi OJK. Nah, ketika kalian sudah berhadapan dengan mereka, anggapannya masih sering-sering chat-chatan. Nah, itu untuk segera dihindari. Karena terkadang DC pinjol ini melihat bahwa oh ini prospeknya bagus atau tidak. Oh orang ini bakal cepat bayar atau tidak. Itu dari situ teman-teman. Jadi kalian tidak perlu terlalu khawatir dan tidak perlu terlalu takut dengan DC pinjol. Karena DC pinjol itu udah dilengkapi dengan segudang aturan yang membuat mereka itu susah sekali untuk bergerak sebenarnya. Apalagi ada CCTV, apalagi ada rekaman. Itu paling takut mereka ya. Jadi kalau kalian berhadapan dan akan ada rencana DC yang datang ke rumah kalian, ya siapkan aja kamera ya. Kalau mereka macam-macam langsung rekam. Gitu ya teman-teman ya. Dan jangan mau juga ya, pesan juga satu lagi, jangan mau teman-teman itu diajak ketemuan di tempat lain selain di rumah kalian atau di kantor kalian. Intinya di kantor pun sebenarnya nggak boleh, tapi ya banyak yang datang ke kantor. Ya pokoknya jangan janjian di tempat lain deh. Mending di rumah aja, itu jauh-jauh lebih bagus. Karena ya kita tidak pernah tahu ya, kita nanti bakal diintimidasi atau bagaimana, ya lebih baik di rumah aja. Karena DC pinjol itu sebenarnya mau ke rumah kalian pun itu mereka juga khawatir.
ini lingkungan daerahnya bagaimana ya? Apakah banyak warga-warga yang suka marah-marah nih sama DC nih? Nah, itu yang harus teman-teman pertimbangkan juga. Jangan mau, oh oke deh saya malu nih di rumah, nanti saya janjian aja deh di Indomaret depan. Jangan ya, jangan. Lebih baik, paling terbaik adalah di rumah kalian. Oke? Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.